Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN mengenai perbedaan dalam keragaman suku bangsa. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, suku bangsa ini tentunya berbeda satu dengan yang lainnya ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan apa saja hal yang membedakan atau ciri-ciri apa saja yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Nah, yang pertama adalah bahasa atau perbedaan bahasa ya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai satu bahasa nasional, bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Namun di tiap daerah di Indonesia ini biasanya ada bahasa khusus yang digunakan oleh masyarakat setempat. Disebutnya bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang digunakan oleh suku-suku bangsa yang mendiami tempat-tempat tertentu di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu hal yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Seperti yang kita tahu ya, ada banyak bahasa daerah di Indonesia. Ada bahasa Jawa Banten, bahasa Batak, bahasa Sunda, Jawa, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari di internet untuk lebih lengkapnya ya. Selanjutnya adalah ciri fisik atau perbedaan ciri fisik. Nah, kalau ini merupakan ciri-ciri atau hal yang paling mudah dikenali ya, karena kan kita langsung lihat. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang yang ada di negara Indonesia itu ciri fisiknya beragam, mulai dari barat sampai timur itu ciri fisiknya beragam. Ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya kecoklatan, ada yang warna kulitnya mungkin keputihan gitu ya, atau kuning langsat, dan banyak lagi gitu ya. Itu baru warna kulit. Belum lagi bentuk mata, lalu bentuk hidung, bentuk apa lagi, rambut ya, jenis rambut, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting begitu ya. Nah, itu semua selain menjadi tanda pembeda salah satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya, juga sebagai anugerah yang harus disyukuri. Bayangin kalau kita semua bentuknya sama ya, bagaimana cara membedakannya? Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan orang yang ciri fisiknya berbeda dengan kalian, jangan diejek atau jangan direndahkan, karena itu tidak sesuai dengan kodrat kalian sebagai manusia ya. Kalian semua kan diajarkan untuk bersikap baik ya. Karena kalian sama-sama manusia, maka harus bersikap baik begitu ya. Tidak boleh saling mengejek ciri fisik seperti itu. Yang selanjutnya adalah logat bahasa. Nah, ini berbeda dengan bahasa daerah yang tadi Bapak jelaskan ya. Kalau logat itu lebih ke cara berbicara, aksen begitu ya. Jadi walaupun bahasa yang digunakan sama, misalnya sama-sama bahasa Indonesia, tapi biasanya ada aksen atau logat atau cara berbicara yang membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya gitu ya. Mungkin kalau orang Batak begitu ya, cara berbicaranya kan ketara sekali gitu ya, kayak e-nya begitu. Biasanya bunyi e-nya kan jelas begitu ya. Atau mungkin kalau orang di timur sana juga terlihat aksennya bagaimana begitu ya, atau logatnya terlihat bahwa itu logatnya dari penduduk di timur sana. Nah, ini juga merupakan salah satu pembeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya ya. Menarik, walaupun bahasanya sama, tapi kita bisa temukan logat atau aksen yang berbeda dari setiap orang. Lalu yang terakhir adalah adat istiadat dan seni budaya atau kesenian ya. Nah, kalau adat istiadat kan kita sudah pernah bahas
di pembelajaran IPS di tema 1 kemarin ada banyak sekali adat istiadat atau kegiatan ya, kegiatan yang berhubungan dengan adat yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia ya. Misalnya ada perburuan paus gitu ya, masih ingat ya? Atau festival Manee yang pernah kita bahas kemarin, itu merupakan adat istiadat ya, termasuk adat istiadat. Nah, selain itu juga ada seni budaya yang berkembang di daerah masing-masing. Contohnya apa? Contohnya tarian, misalnya tari reog begitu ya, atau tari Turuk Lagai, masih ingat ya? Dan masih banyak lagi. Indonesia itu luas ya, jadi adat istiadat dan seni budayanya juga banyak. Kalian bisa coba explore, cari di internet, kira-kira adat istiadat apa lagi yang Indonesia miliki gitu ya, atau seni budaya apa lagi yang Indonesia miliki. Kalian juga bisa baca buku paket dan LKS kalian ya. Mungkin di sana ada juga dijelaskan adat istiadat dan seni budaya daerah Indonesia. Perbedaan yang tadi Bapak jelaskan ini tidak boleh menjadi alasan sebagai terpecah belahnya suku bangsa yang ada di Indonesia. Justru sebaliknya ya, harus kita jaga, kita lestarikan. Kenapa? Karena keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini juga menciptakan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi budaya-budaya di Indonesia itu akarnya berasal dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kalau tidak kita jaga keragaman suku bangsanya, maka keragaman budayanya juga akan hilang begitu ya. Jadi harus kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, ini ada beberapa cara untuk melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Di antaranya mempelajari budaya bangsa, ini jelas ya. Kalau bukan kita yang mempelajari budaya bangsa, lalu siapa lagi? Yang kedua adalah menghargai budaya daerah sendiri atau daerah orang lain. Lalu selanjutnya mempelajari budaya daerah sendiri tanpa merendahkan budaya daerah lain. Jadi tidak menganggap daerah sendiri itu yang paling hebat ya. Lalu selanjutnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Jadi tidak hanya mempelajari tapi juga berpartisipasi ya. Jadi kalau misalnya ada lomba kesenian, nah itu berarti kalian harus ikut. Lalu memperkenalkan kesenian lokal. Memperkenalkannya bisa ke siapa aja ya. Bisa ke sesama yang belum tahu atau boleh juga ke orang luar begitu ya. Lalu menggunakan produk hasil budaya lokal. Misalnya kerajinan tangan dan lain-lain ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa buku paket dan LKS-nya juga dibaca ya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk tanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.